Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Timo di Sawung Doyong Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang miliki kecerdasan beradaptasi ya, dari buku yang berjudul Habit is Power karangan Bapak Cahyo Hariwilopo. Pada bab 3 ya, di sini pembahasan tentang miliki kecerdasan beradaptasi. Dulu menjadi pintar saja sudah dianggap cukup sebagai modal untuk mengejar kesuksesan karir. Para calon karyawan harus melakukan tes IQ untuk mengukur seberapa tinggi nilai intelijensi mereka. Baru-baru ini orang mulai menyadari bahwa selain IQ, kesuksesan seseorang juga ditentukan oleh kecerdasan emosinya atau EQ. IQ dan EQ kemudian bersama-sama digunakan untuk mengukur potensi kesuksesan seseorang di masa depan. Namun, apakah itu cukup? Sebuah penelitian yang dipublikasikan pada pertengahan tahun 2019 oleh lembaga analisis Oxford Economics memperkirakan bahwa pada tahun 2030 nanti ada 20 juta pekerja di pabrik yang akan digantikan oleh robot. Penelitian IBM pada tahun yang sama seakan memperkuat dugaan ini. Penelitian itu menyebutkan bahwa 3 tahun ke depan 120 juta orang yang hidup di 12 negara dengan ekonomi terbesar di dunia akan terancam kehilangan pekerjaan karena banyaknya pekerjaan yang diotomatisasi, terutama sekali pada jenis pekerjaan yang mengandalkan pembacaan pola suatu data. Tugas ini sangat mudah diotomatisasi karena algoritma dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan lebih akurat daripada manusia. Oleh karena itu, Profesor Amy Edmondson dari Sekolah Bisnis Harvard menganjurkan agar manusia mulai memikirkan secara serius pengasahan kecerdasan beradaptasi. Kemajuan teknologi telah membuat IQ menjadi lebih penting daripada IQ. Komputer tidak dapat menggantikan kemampuan beradaptasi manusia. Karena itu, mereka yang memiliki kecerdasan beradaptasi yang baik akan terus bertahan. Jika algoritma dapat melakukan 30% bagian dari suatu tugas yang sebelumnya saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat dengan sisanya? Mereka yang sukses adalah mereka yang memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan algoritma, ujarnya memprediksi. Agar tidak menjadi usang, kita harus membuka diri untuk menerima perubahan, melupakan kebiasaan lama, dan berani meninggalkan zona nyaman untuk membangun kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini akan menghasilkan keterampilan baru yang lebih dibutuhkan di masa depan, seperti kreativitas dalam menyelesaikan suatu permasalahan, rasa empati untuk berkomunikasi dengan baik, atau mengandalkan intuisi manusia yang tidak dapat dikopi oleh mesin. Ya, cepat atau lambat kita akan sampai pada masa itu. Setiap pekerjaan dari yang teknis hingga seni akan menuntut kemampuan kita untuk beradaptasi dan bersikap fleksibel. Menurut penelitian IBM, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas akan menjadi keterampilan yang paling penting bagi manusia di masa mendatang. Untunglah kecerdasan beradaptasi ini bisa diasah. Penny Lacasso, ahli yang bertugas membantu orang menjadi lebih adaptif, mengatakan bahwa orang yang lebih berani dan selalu ingin tahu akan memiliki peluang untuk mengasah kecerdasan beradaptasinya. Namun, bila ia mulai terbuai oleh zona nyamannya, maka katanya sikap adaptif itu akan menurun secara alami. Kita mungkin tidak akan selalu merasa nyaman dengan perubahan, tetapi setidaknya kita harus bersiap diri
bukalah selalu kemungkinan untuk membangun new habit. Itulah pembahasan materi memiliki kecerdasan beradaptasi pada bab 3 di buku Habit is Power karangan Cahyo Hariwilopo. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Begitu juga teman-teman yang dari awal hingga dengan akhir video ini menyimak tentang materi yang saya sampaikan tadi, yaitu memiliki kecerdasan beradaptasi. Baik teman-teman, masih ada waktu ya untuk bisa menyampaikan materi satu lagi. Mungkin di sini adalah disampaikan pada bab 4 adalah change your mindset. Suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peristiwa yang bisa kita kendalikan, biasanya berasal dari internal diri kita sendiri. Yang kedua adalah peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan, datangnya dari luar atau eksternal. Contoh, kita merencanakan membangun bisnis resto. Rencana telah dibuat, modal telah dikumpulkan, segala sesuatunya telah dipikirkan dengan detail. Kita pun dengan penuh percaya diri mulai memutar roda bisnis. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Everything is gone as planned. Sampai kemudian virus corona datang menghajar. Wabah ini telah meluluh lantahkan kestabilan ekonomi dunia. Hampir tak ada bisnis yang tak terkena imbasnya. Rencana yang telah kita susun pun jadi berantakan. Bisnis yang baru kita buka layu sebelum berkembang. Omset turun hingga tersisa 5% saja. Sementara biaya makin lama makin mengerus modal kerja. Ini adalah peristiwa yang datangnya dari luar diri kita. Kita tidak mampu mengendalikan virus ini. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus beradaptasi. Saat orang lain sibuk mengeluh, sebaiknya kita mulai berpikir hal-hal apa yang ada di dalam internal diri kita yang bisa kita manfaatkan untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Nasihat terbaik yang bisa Anda dapatkan saat suatu musibah datang menerjang tanpa dapat dikendalikan adalah, jika Anda tak dapat mengubah situasi, maka cobalah mengubah perspektif Anda. Ingat, pada setiap kesulitan selalu tersembunyi peluang. Kita hanya perlu mengubah pola pikir untuk menemukan peluang itu. Saat virus corona merajalela, banyak bisnis resto yang tutup. Pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan lockdown. Orang-orang dilarang berkumpul dan keluar rumah untuk hal yang tidak perlu. Orang-orang pun lebih banyak diam di rumah, lebih merasa aman bila memasak makanan mereka sendiri. Apakah ini berarti kiamat bagi bisnis resto? Mungkin iya bagi sebanyakan resto, terutama bagi yang tak siap menerima perubahan. Namun ternyata ada 1-2 resto yang omset penjualannya justru melonjak pada masa pandemi. Apa rahasianya? Mengubah pola pikir. Mereka tahu cara berjualan lama tidak bisa diandalkan untuk menghadapi situasi yang baru. Karena itu mereka berpikir keras untuk menemukan cara berjualan baru. Ada yang sukses dengan penjualan dagingnya, ada yang sukses dengan meluncurkan produk baru, yaitu makanan dan minuman penambah imun tubuh. Ada juga yang justru sukses menuai kenaikan penjualan hingga 3 kali lipat dari berjualan bumbu masakan. Mereka mampu melihat peluang dari banyaknya orang yang memilih memasak di rumah, lalu memanfaatkannya untuk menciptakan bumbu masakan unik yang mudah digunakan oleh para ibu di rumah. Ketimbang menangisi hal-hal yang tak dapat kita kendalikan, alangkah baiknya kita memanfaatkan apa yang sudah kita miliki untuk menyikapi perubahan. Jangan takut untuk berubah. Bila selama ini kita merasakan hidup kita begini-begini saja, sadarlah bahwa perubahan hidup hanya bisa dilakukan bila kita memang bertekad untuk berubah.
Perubahan tidak akan terjadi bila kita diam saja, pasrah menerima kondisi dan sibuk menyalahkan nasib. Untuk mengubah hidup Anda harus mengubah diri Anda terlebih dahulu. Untuk mengubah diri, Anda harus memulainya dengan mengubah pola pikir. Nah, itulah teman-teman sekelumit materi tentang change your mindset. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal video hingga akhir video kali ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga selalu mendapatkan notifikasi baru dari video-video yang update dari Samudoyong ini. Terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa kembali dengan Om Timo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.